Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Muhammad Hadali SPD, pengajar kelas 8. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan berjumpa walaupun hanya lewat media elektronik. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang derajat tingkat kebugaran fisik. Sebagai kita ketahui bersama bahwa kita dikaruniai fisik, bentuk fisik yang sempurna. Oleh karena itu kita patut mensyukurinya. Dalam tubuh kita memiliki derajat kebugaran jasmani. Apa itu derajat kebugaran jasmani? Yaitu tingkat derajat seseorang yang tidak mengalami kelelahan yang berarti dalam melakukan aktivitas ataupun dalam diberikan bebanan fisik yang berlebih. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami pengertian kebugaran jasmani, mengetahui unsur atau manfaat kebugaran jasmani, mengetahui tingkat kebugaran jasmani, mempraktikkan latihan kekuatan otot, kelentukan, keseimbangan, dan latihan peningkatan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila derajat kebugaran kita rendah, maka kita akan merasa sering lemes, sering cepat lelah dalam beraktivitas, apalagi dalam berolahraga. Oleh karena itu, hal itu harus kita perhatikan dengan cara melakukan kegiatan jasmani dalam bentuk olahraga ringan, rutin setiap hari. Di antaranya adalah melakukan jogging di pagi hari atau di sore hari, rutin minimal seminggu 3 kali. Ini adalah konsep kebugaran jasmani dalam bentuk latihan daya tahan tubuh dan menuju ke kesehatan. Kemudian selanjutnya di samping latihan jogging untuk melatih daya tahan, kita juga bisa melatih kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah kemampuan otot tubuh melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tekanan atau pembebanan latihan. Yang dilakukan salah satunya adalah dengan latihan push up boleh, kemudian naik turun tangga juga boleh, lari ke atas gunung juga boleh. Kemudian derajat kebugaran yang selanjutnya adalah berhubungan dengan keterampilan. Ini biasanya untuk para atlet, apakah itu atlet lari, atlet pencak silat, dan atlet lain sebagainya. Komponen kebugaran jasmani yang tadi sudah Bapak sebutkan yaitu kekuatan. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan olahraga dalam waktu sesingkat-singkatnya. Salah satu contoh latihan kecepatan adalah lari 40 sampai 60 meter. Disebut juga lari sprint. Kemudian latihan kelincahan. Kelincahan adalah merupakan salah satu komponen dari kebugaran jasmani. Yang dimaksud dengan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat pada saat bergerak dalam kecepatan tinggi. Latihan kelincahan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan squat thrust. Bisa juga dengan lari shuttle run. Bisa juga dengan lari zigzag. Banyak sekali latihan yang dapat meningkatkan kecepatan. Kemudian komponen kebugaran jasmani selanjutnya adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan di sini dalam gambar ini adalah latihan berdiri dengan satu tangan dan tangan bisa ke belakang, juga bisa merentangkan tangan seperti membentuk pesawat terbang. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh dari suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam atau sedang bergerak. Kemudian latihan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani adalah latihan koordinasi atau latihan kelenturan tubuh. Ini bisa kita lihat
dalam gambar ini adalah gerakan kayang dari posisi tidur, kemudian kayang. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kita dapat melakukan latihan-latihan sebagai berikut. Yang pertama adalah lari 50 meter dengan lari kecepatan penuh, bukan lari jogging ya. Kemudian bisa juga dengan tes gantung angkat tubuh untuk putra dan tes gantung siku setinggi siku tangan itu untuk putri. Itu untuk meningkatkan kekuatan lengan otot. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot perut, kita bisa melakukannya dengan sit up berbaring duduk. Bisa juga dengan sit up duduk, bisa juga dengan dibantu teman. Kemudian untuk melatih tingkat kebugaran, mempertinggi tingkat kebugaran juga dengan melakukan loncat tegak, posisi tegak, dan tangan diaturkan ke atas meraih sesuatu di dinding. Kemudian yang terakhir adalah hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kebugaran kita adalah lari 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Itu dilakukan secara bersungguh-sungguh, bukan dengan lari jogging santai. Kesimpulannya adalah kebugaran jasmani sangat diperlukan oleh setiap orang. Semakin tinggi derajat kebugaran seseorang, maka semakin leluasa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani, diperlukan latihan-latihan tertentu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, siswa? Oke, tugas yang pertama itu merupakan himbauan dan sifatnya wajib dilakukan di rumah minimal seminggu 3 kali, yaitu lakukan aktivitas jogging pagi ataupun sore minimal 15 menit. Silakan kalian foto untuk mengirimkan bahwa kalian melakukan aktivitas. Sekali saja fotonya, bukan setiap hari 3 kali dipoto dikirim. Kirim ke Google Classroom. Kemudian tugas yang di Classroom berikutnya adalah lakukan push up selama 60 menit. Kemudian 60 detik, 60 detik. Kemudian sit up juga 60 detik, Kemudian latihan keseimbangan dengan sikat kapal terbang. Kemudian semuanya dihitung dan jangan lupa dipoto. Ini ada pertanyaan nih. Oke. Oh iya. Oke. Ada pertanyaan dari teman kalian adalah Nur Aini bertanya, apakah apabila kita melakukan olahraga sebentar saja sudah terasa capek, apakah itu salah satu bukti bahwa tingkat derajat kebugarannya rendah? Betul sekali. Itu salah satu indikasi bahwa kita memiliki derajat kebugaran yang rendah. Mengapa? Mungkin kita karena jarang olahraga, sering duduk main game, sehingga badan tidak terbiasa melakukan gerakan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegahnya kita harus biasa rutin olahraga. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Oh iya benar. Oke, jangan lupa setiap kita akan melakukan latihan ataupun olahraga baik ringan ataupun sedang dan berat, jangan lupa dilakukan tahapan-tahapan latihan. Di antaranya pertama peregangan ataupun stretching. Dimulai dari gerakan kepala, kemudian ke tangan, pinggang, dan kaki. Kemudian dilanjutkan dengan warming up. Warming up dari kepala, kemudian dari leher maksud saya, kemudian ke tangan, pinggang, dilanjutkan ke kaki. Hal itu kita lakukan untuk menghindari terjadinya cedera olahraga. Kan kadang kita sering mengalami itu, begitu habis jogging langsung kram otot, kejang, kemudian bangun tidur kaki kencang. Itu adalah salah satu akibat dari kita melakukan olahraga tanpa didahului dengan stretching dan warming up.
Dan jangan lupa apabila kita melakukan kegiatan latihan yang berat, setelah itu kita harus melakukan cooling down kembali sehingga otot-otot yang kita gunakan bisa kembali rileks dan kita bangun tidur enak. Oke, ada pertanyaan dari Reda Patih. Mengapa pada saat jogging perut kita terasa sakit? Nah, itu yang saya katakan tadi. Otot kita itu kaget. Kenapa? Kita jarang melakukan jogging. Oke. Pertama mungkin karena kalian makan dengan cepat. Maksudnya sebelum olahraga, minimal olahraga sebelum olahraga 2 jam itu kalau kita mau makan. Tapi kalau kita sejam makan terus jogging itu biasanya perut terasa sakit. Yang kedua juga karena otot perut itu kaget karena kita jarang lari sehingga ototnya kaget sehingga sakit juga perutnya. Demikian Reda, mudah-mudahan dapat diterima. Yang lain ada pertanyaan silakan sebelum saya akhirin. Oh ya, tugas itu dipoto pada saat push up, kemudian satunya tuh pada saat sit up ya, sit up, kemudian keseimbangan kapal terbang. Itu detik ya, bukan menit, 60 detik, ingatin. Semuanya dipoto. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bintang. Ciri-ciri derajat kebugaran fisik yang rendah apa saja? Pertama tadi yang diungkapkan oleh Aini, apabila melakukan kegiatan fisik mudah sekali lelah, mudah capek. Yang kedua berkunang-kunang, pandangan. Ya, bisa juga saat melakukan kegiatan itu langsung pingsan. Itu rendah sekali berarti. Dari Nadi, apakah setelah olahraga boleh minum air dingin? Oke. Ada pertanyaan dari Renaldi. Apakah setelah olahraga boleh meminum air dingin? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Nanti bisa mempengaruhi fisik kita. Pada saat kita olahraga, badan kita kan panas. Ibarat besi itu panas. Terus disiram air dingin itu bagaimana? Itu bisa rusak. Nah, ya, fungsi faal tubuh kita bisa rusak. Dan saya rasa bisa pingsan juga. Oleh karena itu hati-hati setelah olahraga, usahakan sebaiknya minum air hangat dan jangan sambil berdiri. Kan banyak itu pada saat olahraga saya lihat itu minum sambil berdiri, enak betul lagi, minumnya air es lagi. Ya, diingati kalau minum sambil duduk dan air hangat atau air biasa, air putih biasa. 2 kaki, kalau loncat 1 kaki tumpuan. Oke, ada pertanyaan dari Rizky kelas 8B. Apa perbedaan loncat dan lompat? Ini agak jauh dari materi tapi tidak apa-apa, saya akan jawab. Itu nanti materinya di atletik tapi nggak masalah. Perbedaannya adalah apabila lompat itu biasanya menggunakan kedua kaki tumpuannya. Tapi kalau loncat itu biasanya menggunakan 1 kaki yang terkuat. Itu. Oke. Mudahan bisa diterima. Ada lagi, apa perbedaan kecepatan dan kelincahan? Oke, apa perbedaan kecepatan dan kelincahan? Kecepatan adalah laju gerak ke depan, sedangkan kelincahan laju cepat ke samping, ke kanan, ke kiri. Itu bedanya. Bedanya adalah ke depan dan ke kanan, ke kiri, itu saja bedanya. Ya, dari Sheryl. Dari Sheryl. Dampak apa yang akan kita peroleh apabila kita tidak melakukan olahraga atau kebugaran jasmani? Yang pertama, tubuh menjadi cepat lelah, mudah sakit, pasti gemuk itu karena tidak ada kurang pembakaran tubuh, pasti badan gemuk. Kalau sudah badan gemuk, otomatis lemak menumpuk di badan, maka akan banyak timbul penyakit. Dan peredaran darah juga tidak lancar. Walaupun sering berolahraga. Oke, bagaimana cara meningkatkan fisik yang menurun walaupun sering olahraga? Yang pertama, cepatlah tidur. Artinya tidur jangan terlalu larut. Terkadang kalian enak asik main game,
kemudian lupa waktu, akhirnya tidur larut malam. Itu salah satu cara akibatnya kalau kita tetap olahraga tapi sering menurun fisiknya. Itu gizi. Yang kedua adalah makanlah dengan makanan gizi seimbang. Jangan makanan mie telur terus ya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup dan minimal istirahat itu 8 jam ya. Minum air putih minimal 2 liter sehari semalam ya. Kemudian ada lagi nih, bagaimana cara mengatasi kurang otot setelah olahraga? Oke, ada pertanyaan dari Zahra. Az-Zahra, bagaimana cara mengatasi kram otot pada saat olahraga? Apabila terjadi di kaki, maka duduklah sebentar, diluruskan kakinya, kemudian kalau ada teman, suruh teman angkat dengan posisi lurus, kakinya diangkat pelan-pelan ke atas. Dan apabila kramnya di perut pada saat jogging, jangan berhenti joggingnya, ditekan perutnya yang sakit, kemudian sambil jogging, insya Allah itu akan hilang, karena itu oksigen yang kejepit. Ada lagi dari Cendrawasih Kartika. Dari Kartika Cendrawasih. Kenapa kalau kita lari atau jogging kadang dada terasa sesak? Mengapa kalau kita lari dada terasa sesak? Pertama, itu faktor kegemukan kemungkinan. Yang kedua, karena jarang olahraga sehingga kaget, akhirnya dada kita terasa sakit. Yang ketiga, penyakit bawaan boleh jadi. Mungkin kita punya penyakit asma, itu jelas kalau dibawa olahraga pasti sakit. Kemudian ada lagi dari Leonard. Dari Leonard. Kasuistik aja. Oh iya. Oke, mengapa setelah berolahraga minum air hangat jadi pusing? Nah, itu sebenarnya kasuistik aja. Itu hanya dialami beberapa orang. Itu tidak terlalu berbahaya. Oke, ini tugasnya ya 60 detik, bukan 60 menit. Sorry, maaf. Terus sit up juga 60 detik. Ya. Tugasnya dikumpul hari. Oke, setelah olahraga kita lebih baik mengkonsumsi air putih hangat ataupun air putih biasa. Kemudian makan buah-buahan untuk mengganti energi tubuh kita yang terkuras. Boleh juga air teh manis hangat, boleh juga jus buah lebih bagus karena lebih mudah diserap oleh tubuh. Apakah olahraga saat malam itu baik? Menurut saya tidak baik dan tidak dianjurkan. Mengapa? Pada saat malam itu, pertama untuk digunakan untuk istirahat. Yang kedua, pada saat malam, terlebih itu jam 10, itu gas asam di daerah kita itu tinggi. Sehingga kita tidak dianjurkan untuk di luar rumah. Maka berolahraga di malam hari itu kurang bagus. Kesimpulannya adalah, semakin tinggi derajat kebugaran seseorang, maka semakin leluasa melakukan aktivitas sehari-hari, tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani itu diperlukan latihan tertentu, misalnya latihan jogging, latihan push up, ataupun latihan sprint. Tergantung kita mau meningkatkan komponen yang mana. Dan jangan lupa tugasnya itu, yang pertama itu tugas rutin harian seminggu 3 kali, jangan lupa. Itu saya berikan supaya kalian tidak tidur makan saja di rumah, supaya ada pembakaran kalori, yaitu lakukan aktivitas jogging pagi ataupun sore minimal 15 menit, itu seminggu 3 kali. Yang kedua, lakukan push up 60 detik dipoto, kemudian sit up 60 detik, kemudian sikap kapal terbang. Semuanya dihitung dan jangan lupa dipoto, kemudian dikirim di Google Classroom hari Senin terakhir. Ya, kiranya cukup sekian. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, terhindar dari wabah yang sekarang merajalela. Mudah-mudahan wabah itu kita berdoa bersama-sama akan segera berlalu. Dan sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.